berbagai media atau mempromosikan produk, jasa, atau merek. Tujuan utama dari internet marketing adalah untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa jenis internet marketing yang paling umum. 1. Ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah suatu proses mengoptimalkan situs web untuk meningkatkan peringatannya di mesin pencarian seperti Google, Bing, atau Yahoo. Tujuan SEO adalah untuk membuat situs web lebih mudah ditemukan oleh pelanggan yang mencari produk atau jasa yang terkait. 2. Pay, Per, dan Click atau PPC. Advertising. PPC adalah suatu model iklan di mana pengiklan membayar setiap kali iklannya diklik oleh pengguna. Iklan PPC biasanya ditampilkan di mesin pencarian, situs web, atau media sosial. Yang ketiga ada email marketing. Email marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan email untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Email marketing dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan, membangun hubungan dengan pelanggan, atau meningkatkan kesadaran merek. Yang keempat ada social media marketing. Social media marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau LinkedIn untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Tujuan sosial media marketing adalah suatu untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Yang kelima ada content marketing. Content marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan konten seperti artikel, blog, video, atau podcast untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Tujuan content marketing adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan dengan pelanggan, atau meningkatkan penjualan. Yang keenam ada influencer marketing. Influencer marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar di media sosial untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Yang ketujuh ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan afiliasi atau orang yang mempromosikan produk, jasa, atau merek yang mendapatkan komisi dari penjualan yang dihasilkan. Yang ke-8 ada mobil marketing. Mobil marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan perangkat mobil seperti smartphone atau tablet untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Yang 9 ada video marketing. Video marketing adalah suatu strategi pemasaran yang menggunakan video untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek. Video marketing dapat digunakan di berbagai platform seperti YouTube, Facebook, atau Instagram. Yang ke-10 ada analitis dan pengukuran. Analitis dan pengukuran adalah suatu proses untuk mengukur dan menganalisis kinerja dari strategi internet marketing. Tujuan analitis dan pengukuran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan strategi internet marketing. Dalam melakukan internet marketing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Tentukan tujuan. 2. Kenali target audiens. 3. Pilih platform yang tepat. 4. Buat konten yang berkualitas. 5. Lakukan analisis dan pengukuran. Perkembangan dan pentingnya digital marketing dalam bisnis mobil. Perkembangan digital mobil telah menggunakan secara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, termasuk dalam dunia bisnis. Digital marketing dalam bisnis mobil menjadi semakin penting karena perangkat mobil seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan di situ ada perkembangan digital marketing dalam bisnis mobil. Yang pertama itu peningkatan penggunaan perangkat mobil. Penggunaan perangkat mobil khususnya smartphone terus meningkatkan secara signifikan. Banyak orang mengandalkan perangkat mobil untuk mengakses internet, mencari informasi, berbelanja online, dan berinteraksi dengan merek atau perusahaan. Hal ini menciptakan peluang besar bagi bisnis untuk terlihat dengan konsumen melalui platform mobil. Dan ada juga aplikasi mobil. Aplikasi mobil telah menjadi bagian penting dalam ekosistem bisnis. Perusahaan dapat mengembangkan aplikasi khusus untuk menghadirkan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Aplikasi dapat memberikan nilai tambah seperti akses mudah ke produk dan layanan, notifikasi khusus, program loyalitas, dan pengalaman penggunaan disesuaikan.
Manfaat digital marketing bagi bisnis. Digital marketing memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi bisnis dalam era digital saat ini. Berikut adalah memperjelas detail mengenai manfaat digital marketing yang mudah dipahami secara dengan potensial. 1. Jangkauan yang lebih luas. Salah satu manfaat utama digital marketing adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara global. Dengan menggunakan platform online dan saluran digital, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka di luar batas geografis dan mencapai konsumen potensial di berbagai lokasi. Ini memberikan peluang untuk pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan ekspansi di pasar baru. Yang kedua ada targeting yang lebih tepat. Digital marketing memungkinkan bisnis untuk mengarahkan kampanye pemasaran mereka secara lebih terarah kepada audiens yang relevan. Dengan menggunakan data demografis, perilaku pengguna, minat, dan referensi, bisnis dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada konsumen yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan mereka. Perbedaan antara digital marketing dan pemasaran tradisional. Digital marketing dan pemasaran tradisional adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempromosikan produk atau layanan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai perbedaan antara digital marketing dan pemasaran tradisional yang mudah dipahami secara dengan profesional. 1. Media pengguna. Media pengguna itu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu digital marketing. Marketing adalah penggunaan platform dan saluran online seperti website, media sosial, mesin pencarian, email, iklan online, dan aplikasi mobil untuk mempromosikan produk atau layanan. Hal ini melibatkan interaksi dengan pengguna melalui perangkat digital seperti smartphone dan komputer. Dan pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional menggunakan media offline seperti iklan di media cetak atau surat kabar, majalah, iklan televisi, radio, brosur, billboard, dan kampanye langsung. Ini melibatkan interaksi dengan penggunaan melalui media yang tidak terhubung dengan internet. Penetapan tujuan digital marketing yang jelas dan terukur. Penetapan tujuan digital marketing yang jelas dan terukur merupakan langkah penting dalam mengarahkan upaya pemasaran online dengan efektif. Tujuan yang jelas dan terukur memahami bisnis untuk memiliki panduan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan memungkinkan mereka untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran secara objektif. Berikut adalah penjelasan detail mengenai penetapan tujuan digital marketing yang mudah dipahami secara dengan profesional. 1. Spesifik, 2. Terukur, 3. Realistis, dan yang keempat ada terkait dengan bisnis. Waktu yang ditentukan. Tujuan digital marketing harus memiliki batasan waktu yang ditentukan. Hal ini membantu dalam mengukur kemajuan dan mengevaluasi keberhasilan kampanye pemasaran. Menetapkan jangka waktu yang spesifik juga membantu dalam perencanaan dan mengatur prioritas. Pengembangan rencana pemasaran digital. Pengembangan rencana pemasaran digital. Mengembangkan rencana pemasaran digital merupakan langkah krusial dalam membangun strategi pemasaran yang efektif di dunia digital. Rencana tersebut memberikan panduan dan strategi yang struktur untuk mencapai tujuan bisnis melalui berbagai saluran pemasaran digital. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pengembangan rencana pemasaran digital yang mudah dipahami secara dengan profesional. 1. Analis situasi. 2. Penetapan tujuan. 3. Penentuan target audiens. Dan yang keempat, strategi pemasaran digital. Dan yang kelima, anggaran dan pengukuran. Dalam kesimpulannya, pengembangan rencana pemasaran digital yang efektif melibatkan analis situasi, penetapan tujuan, penentuan target audiens, strategi pemasaran digital, alokasi anggaran yang tepat, dan pengukuran kinerja. Dengan rencana yang struktur dan terukur, bisnis dapat mengarahkan upaya pemasaran digital mereka dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Pengenalan kepada media digital dan saluran pemasaran yang relevan. Pengenalan kepada media digital dan saluran pemasaran yang relevan dalam era digital yang terus berkembang, media digital dan saluran pemasaran online menjadi sangat penting bagi bisnis untuk mencapai target audiens dan tujuan pemasaran. Dalam penjelasan berikut ini akan dijelaskan secara detail mengenai pengenalan kepada media digital dan saluran pemasaran yang relevan dengan cara yang mudah dipahami serta dengan profesional.
Dan satu itu ada media digital. Media digital itu dibagi beberapa hal, yaitu website, media sosial, dan blog. Dan yang terakhir ada video, email marketing. Dan yang kedua ada saluran pemasaran yang revelan. Saluran pemasaran revelan itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu pemasaran konten, yang kedua itu ada SEO, yang ketiga ada PPC, dan yang terakhir media sosial advertising. Dan yang paling akhir itu ada influencer marketing. Penentuan anggaran pemasaran digital. Penentuan anggaran pemasaran digital adalah proses penting dalam perencanaan alokasi sumber daya kegiatan pemasaran online. Dalam penjelasan berikut ini akan dijelaskan secara detail mengenai penentuan anggaran pemasaran digital dengan cara yang mudah dipahami serta dengan profesional. Yang pertama itu ada evaluasi keuangan perusahaan. Itu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu tinjauan laporan keuangan. Yang kedua ada tetapkan persentase pendapatan. Dan yang kedua, penentuan tujuan pemasaran dibagi menjadi beberapa hal, yaitu pertimbangan tujuan pemasaran, identifikasi metrik kinerja, dan yang ketiga ada analisis komputer. Itu dibagi juga beberapa hal, yaitu tinjauan strategi komputer, evaluasi keunggulan bersaing, pembuatan website yang efektif. Pentingnya website dalam digital marketing. Website merupakan salah satu aspek kunci dalam strategi digital marketing. Dalam penjelasan berikut ini akan dijelaskan secara detail mengenai pentingnya website dalam digital marketing. 1. Kehadiran online. Kehadiran online itu dibagi menjadi representasi digital dan dapat diakses. Yang kedua ada konten informasi. Konten informasi juga dibagi menjadi beberapa hal, yaitu menyampaikan informasi dan konten yang relevan. Yang ketiga ada pembangunan merek dan kepercayaan. Dibagi juga beberapa hal, yaitu citra profesional dan meningkatkan kepercayaan. Yang keempat ada generasi prospek dan penjualan. Dibagi juga beberapa hal, yaitu alat pemasaran dan panggilan untuk tindakan. Prinsip-prinsip desain website yang baik. Desain website yang baik merupakan faktor penting dalam menciptakan pengalaman penggunaan yang optimal. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai prinsip-prinsip desain website yang baik. 1. Kesesuaian dengan tujuan. Desain website haruslah sesuai dengan tujuan bisnis atau organisasi Anda. Yang kedua, kesederhanaan dan keterbacaan. Desain ini sederhana dan mudah dibaca adalah prinsip utama yang desain website yang baik. Dan yang ketiga ada responsif dan mobile friendly. Di dalam era mobil penting untuk memiliki desain website yang responsif, artinya tampil dan fungsionalitas dapat menyesuaikan dengan berbagai perangkat dan ukuran layar, termasuk smartphone dan tablet. Pembuatan konten yang menarik dan relevan. Pembuatan konten yang menarik dan relevan merupakan salah satu aspek kunci dalam strategi digital marketing. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai pembuatan konten yang menarik dalam relevan. 1. Pemahaman target audiens. 2. Penelitian kata kunci. 3. Penyusunan konten yang terstruktur. 4. Penulisan yang menarik. 5. Penggunaan media sosial. Dan 6. Konten yang bernilai. Berikutnya ada kasus pembuatan konten untuk blog Healthy Living Tips. Misalnya Anda memiliki blog bernama Healthy Living Tips yang berfokus pada kesehatan dan gaya hidup sehat. Berikut adalah contoh studi kasus pembuatan konten yang menarik dan relevan. 1. Pemahaman target audiens. 2. Penelitian kata kunci. 3. Penyusunan konten yang terstruktur. Dan 4. Penulisan yang menarik. 5. Penggunaan media visual. 6. Konten yang bernilai. Mengenalan tentang SEO dan pentingnya peringkat di mesin pencarian. SEO adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat sebuah halaman website di hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Dalam dunia digital marketing, SEO memainkan peran penting dalam membantu bisnis mendapatkan lebih banyak kunjungan organik dan meningkatkan kehadiran online mereka. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pengenalan tentang SEO, pentingnya peringkat di mesin pencarian. Yaitu, apa itu SEO? SEO melibatkan serangkaian teknik yang lebih dilakukan pada website untuk mengoptimalkan konten dan struktur halaman agar lebih relevan dan mudah dipahami di mesin pencari.
Tujuan utama SEO adalah untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian organik sehingga website lebih mudah ditemukan pada pengguna yang mencari informasi atau produk terkait. Peran konten dalam strategi digital marketing. Konten memiliki peran krusial dalam strategi digital marketing. Konten yang baik dan relevan hanya tidak mengaruhi visibilitas dan peringkat SEO, tetapi juga dapat membangun kesadaran merek, menarik audiens, meningkatkan keterlibatan, dan mendorong tindakan konversi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai peran konten dalam strategi digital marketing. 1. Membangun kesadaran merek. 2. Menarik dan perluas audiens. 3. Meningkatkan visibilitas dan peringkat SEO. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan sosial media. Yang kelima, mendorong konversi dan meningkatkan visibilitas dan peringkat SEO. ABC Fitness Blog melakukan riset kata kunci untuk mencakup kata kunci yang relevan dalam konten mereka. Misalnya, mereka menciptakan artikel tentang 10 latihan kardio dan efektif untuk menurunkan berat badan yang mencakup kata kunci yang dicari oleh audiens target mereka. Hal ini membantu meningkatkan visibilitas dan peringkat SEO mereka dalam hasil pencari. Pengembangan dan distribusi konten yang menarik. Pengembangan dan distribusi konten yang menarik adalah langkah penting dalam strategi pemasaran digital. Hal ini penting untuk menghasilkan konten yang relevan, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan serta minat audiens Anda. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai pengembangan dan distribusi konten yang menarik. Konten yang menarik yaitu kenali target audiens Anda. Memahami audiens target Anda adalah langkah awal yang kritis. Lakukan riset dan yang mendalam tentang referensi, kebutuhan, dan minat audiens Anda. Hal ini akan membantu Anda menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. 2. Pemilihan topik yang menarik. Pilih topik yang relevan dan menarik dan memanfaatkan bagi audiens Anda. Selanjutnya ada pengukuran keberhasilan kampanye pemasaran konten. Mengukur keberhasilan kampanye pemasaran konten merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi Anda dan memperoleh wawasan berharga untuk perbaikan di masa depan. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai metrik yang dapat Anda gunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran konten. 1. Jumlah tampilan atau pengunjung. Mengukur jumlah tampilan atau pengunjung konten Anda memberikan gambaran awal tentang seberapa orang yang terpapar dengan konten Anda. Metrik ini memberikan informasi tentang seberapa baik konten Anda menarik perhatian dan menjangkau audiens potensial. Tingkat keterlibatan engagement rate. Tingkat keterlibatan mencerminkan sejauh mana audiens keterlibatan dengan konten Anda. Metrik ini mencakup jumlah komentar, like, dan bagikan yang diterima. Jenis-jenis konten yang populer dalam pemasaran digital. Dalam pemasaran digital, terdapat berbagai jenis konten yang populer dan efektif untuk menjangkau audiens dan mencapai tujuan pemasaran. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai beberapa jenis konten yang populer dalam pemasaran digital. 1. Artikel blog. Artikel blog adalah tulisan yang dipublikasikan di blog atau situs web. Konten ini bisa berupa artikel informatif, panduan langkah demi langkah, ulasan produk, atau cerita inspiratif. Artikel blog membantu meningkatkan visibilitas untuk mesin pencari dan membangun kredibilitas sebagai sumber informasi dan berkualitas. Yang kedua ada video. Video merupakan konten yang semakin populer dalam pemasaran digital. Pengembangan dan distribusi konten yang menarik. Pengembangan dan distribusi konten yang menarik adalah langkah penting dalam strategi pemasaran digital. Hal ini penting untuk menghasilkan konten yang relevan, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan serta minat audiens Anda. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai pengembangan dan distribusi konten yang menarik. Konten yang menarik yaitu kenali target audiens Anda. Memahami audiens target Anda adalah langkah awal yang kritis. Lakukan riset dan yang mendalam tentang referensi, kebutuhan, dan minat audiens Anda. Hal ini akan membantu Anda menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. 2. Pemilihan topik yang menarik. Pilih topik yang relevan dan menarik dan memanfaatkan bagi audiens Anda. Pemilihan platform media sosial yang sesuai. Pemilihan platform media sosial yang tepat adalah langkah penting dalam strategi pemasaran digital Anda. Setiap platform memiliki karakteristik untuk unik, audiens yang berbeda, dan fitur yang dapat dimanfaatkan.
Berikut adalah penjelasan detail mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan studi kasus untuk membantu Anda memilih platform media sosial yang sesuai. 1. Demografi dan audiens target. Pertimbangkan demografi dan karakteristik audiens target Anda. Setiap platform media sosial memiliki pengguna yang berbeda dalam hal usia, jenis kelamin, minat, dan perilaku. Misalnya, Facebook memiliki pengguna dan beragam secara demografi, sementara Instagram cenderung lebih populer di kalangan milenial dan generasi Z. Analisis dan pelaporan kinerja media sosial. Analisis dan pelaporan kinerja media sosial adalah proses penting dalam strategi pemasaran digital yang memungkinkan Anda memahami dampak kampanye Anda, mengukur keberhasilan, dan mengidentifikasi peluang keperbaikan. Berikut adalah penjelasan detail menganalisis dan pelaporan kinerja media sosial dengan mudah dipahami dan profesional. 1. Pengumpulan data. 2. Identifikasi KPI. 3. Analisis demografi dan referensi pengguna. 4. Pelacak tautan dan konversi. 5. Membandingkan dengan kompetitor. 6. Pelaporan rutin. Studi kasus melakukan analisis dan pelaporan kinerja media sosial dengan menggunakan data berikut: keterlibatan dan konversi. Iklan online. Pengenalan iklan online dan berbagai model iklan. Iklan online merujuk pada promosi produk atau layanan yang dilakukan melalui platform digital seperti situs web, mesin pencari, media sosial, aplikasi mobil, dan banyak lagi. Iklan online memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang luas, targeting yang tepat, dan pengukuran yang akurat. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai iklan online dan berbagai model iklan yang umum digunakan. 1. Model CPM. 2. Model CPC. 3. Model CPA. Yang keempat, model CPL. Contoh dari berbagai jenis model yang tersedia. Pilih model iklan yang tergantung pada tujuan kampanye, anggaran, dan strategi pemasaran yang digunakan oleh pengiklan. Melalui pengenalan iklan online dan pemahaman tentang model iklan, membuat kampanye iklan yang efektif. Membuat kampanye iklan yang efektif adalah langkah penting dalam pemasaran digital. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai langkah-langkah untuk membuat kampanye iklan yang efektif. 1. Menentukan tujuan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan kampanye iklan Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, mendapatkan lebih luas lalu lintas, meningkatkan penjualan, atau mencapai tujuan lainnya? Tujuan yang jelas akan membantu Anda merumuskan strategi dan taktik yang tepat. 2. Mengenali target audiens. Penting untuk memahami siapa target audiens yang dengan baik. Identifikasi, demografi, minat, perilaku, dan referensi mereka. Semakin spesifik Anda dalam memahami target audiens, semakin Anda dapat mengarahkan pesan dan iklan Anda kepada mereka. Mengelola anggaran iklan online. Mengelola anggaran iklan online adalah langkah penting dalam memaksimalkan hasil kampanye pemasaran digital. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai pengolahannya anggaran iklan online. 1. Tentukan anggaran yang tepat. Pertama-tama, Anda perlu menentukan anggaran yang tersedia untuk kampanye iklan online Anda. Anda dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti target hasil yang ingin dicapai, ukuran bisnis Anda, dan persaingan di pasar. 2. Prioritaskan kebutuhan dan tujuan. Setelah menentukan anggaran, prioritaskan kebutuhan dan tujuan kampanye Anda. Misalnya, jika tujuan utama Anda adalah meningkatkan kesadaran merek, maka Anda memungkinkan ingin mengalokasikan sebagai besar anggaran Anda untuk iklan display dan iklan video. Jika tujuan Anda adalah meningkatkan penjualan, Anda mungkin ingin fokus pada iklan pencarian atau iklan sosial yang ditargetkan. Analisis dan pelaporan. Pentingnya analisis dalam digital marketing. Analisis merupakan komponen penting dalam strategi digital marketing yang sukses. Dengan melakukan analisis yang tepat, perusahaan dapat memahami lebih baik kinerja kampanye digital mereka, mengidentifikasikan peluang perbaikan, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai pentingnya analisis dalam digital marketing. 1. Evaluasi kinerja. Analisis memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja kampanye digital mereka dengan melihat metrik dan statistik yang relevan. Misalnya, melalui analisis, Anda dapat memahami beberapa banyak lalu lintas yang dihasilkan, tingkat konversi, biaya penkonversi, atau tingkat keterlibatan pengguna. Informasi ini membantu Anda mengetahui kampanye
Anda efektif yang mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaporan hasil digital marketing secara efektif. Pelaporan hasil digital marketing yang efektif sangat penting untuk mengkomunikasikan kinerja kampanye dan menginformasikan pengambilan keputusan yang tepat. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai pelaporan hasil digital marketing secara efektif. 1. Identifikasi KPLS yang relevan. Pertama, tentukan KPLS yang relevan dengan tujuan bisnis dan kampanye digital marketing Anda. KPLS dapat berupa jumlah pengunjung, tingkat konversi, peningkatan pendapatan, atau tingkat keterlibatan pengguna. Pastikan KPLS yang dipilih dapat diukur secara objektif dan terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Email marketing. Konsep dasar email marketing. Email marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan pengiriman pesan melalui email kepada pelanggan atau prospek bisnis. Ini adalah salah satu bentuk pemasaran langsung yang paling efektif karena memungkinkan Anda berkomunikasi langsung dengan audiens Anda secara personal dan mempromosikan produk, layanan, atau konten Anda. Berikut ini adalah penjelasan secara detail mengenai konsep dasar email marketing. 1. Membangun daftar email. Langkah pertama dalam email marketing adalah membangun daftar email yang berkualitas. Anda dapat mengumpulkan alamat email pelanggan dan prospek melalui berbagai cara seperti formulir pendaftaran di situs web Anda, konten unduhan grafis, kontes, atau melalui acara dan konferensi. Membangun dan mengelola daftar email yang relevan. Membangun dan mengelola daftar email yang relevan adalah langkah penting dalam strategi email marketing yang berhasil. Berikut ini adalah penjelasan secara detail mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk membangun dan mengelola daftar email yang relevan. Mengumpulkan alamat email. Salah satu cara terbaik untuk mengumpulkan alamat email adalah melalui situs web Anda. Tempatkan formulir pendaftaran yang menarik perhatian di halaman beranda atau halaman lain yang sering dikunjungi oleh pengunjung. Formulir pendaftaran harus singkat, meminta informasi seperti nama dan alamat email. Anda juga dapat memberikan insentif kepada pengunjung seperti konten unduhan gratis atau penawaran khusus sebagai imbalan untuk mendaftar. Membuat email yang menarik dan efektif. Membuat email yang menarik dan efektif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam kampanye email marketing. Berikut ini adalah penjelasan secara detail mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuat email yang menarik dan efektif. 1. Subjek email yang menarik. Subjek email adalah baris pertama yang dilihat oleh penerima. Pastikan subjek email Anda menarik perhatian dan mampu memicu minat penerima untuk membuka email. Gunakan kata-kata yang kuat, tawarkan manfaat, atau buat penawaran yang menarik. 2. Ada desain yang menarik dan responsif. Desain email yang menarik dan profesional akan ditingkatkan keterlibatan penerima. Pastikan email Anda memiliki tata letak yang bersih, menggunakan font yang mudah dibaca, dan memiliki elemen visual yang menarik. Pastikan juga email Anda responsif sehingga terlihat baik di berbagai perangkat. Pengujian dan pengoptimalan kampanye email. Pengujian dan pengoptimalan kampanye email sangat penting dalam memastikan keberhasilan kampanye email marketing. Berikut ini penjelasan secara detail mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengujian dan pengoptimalan kampanye email. 1. Segmentasi pengujian. Mulailah dengan melakukan segmentasi pengujian, yaitu membagi basis data Anda menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk diuji. Misalnya, Anda dapat menguji berbagai subjek email, tata letak, atau konten pada kelompok penerimaan yang berbeda. Yang kedua ada pengujian subjek email. Subjek email adalah faktor utama yang mempengaruhi tingkat buka email. Uji beberapa varian subjek email untuk melihat mana yang paling efektif. Yang ketiga ada pengujian konten dan tata letak. Uji berbagai jenis konten dan ukur keberhasilan kampanye email marketing. Untuk mengukur keberhasilan kampanye email marketing, Anda perlu melihat berbagai metrik dan indikator kinerja yang relevan. Berikut ini adalah beberapa metrik penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye email marketing. Tingkat buka atau open rate. Tingkat buka mengukur persentase penerima yang membuka email Anda. Ini adalah indikator seberapa menarik subjek email Anda dan sejauh mana email Anda berhasil menarik perhatian penerima.
Pentingkat buka yang tinggi menunjukkan bahwa subjek dan konten email Anda menarik dan audiens. 1. Tingkat klik. Tingkat klik mengukur persentase penerimaan yang mengklik tautan di dalam email Anda. Ini menunjukkan seberapa efektif email Anda dalam mengarahkan pengguna ke halaman tujuan atau tindakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah mengunjungi kita untuk membuat dan menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Semoga dengan rasa syukur ini kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kita, serta memberikan rahmat yang lebih besar bagi diri kita dan orang lain. Perkenalkan, saya Cici Indriani, saya dari Universitas Asahan, Prodi Manajemen. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya